Selamat berjumpa kembali bersama saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Dan kali ini saudara, dalam program kuliah terbuka Eleos Theological School, saya ingin mengajar satu topik yang hari-hari ini atau mungkin dalam setiap waktu menjadi perdebatan yang hangat di kalangan orang percaya. Saya ingin mengajar mengenai topik Tritunggal atau Trinitas atau Trinity. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada mereka yang menyaksikan program ini melalui Facebook Live. Selamat bergabung bersama dengan kami, Eleos Theological School. Dan program ini merupakan program kuliah terbuka yang kita sampaikan supaya semua orang bisa mengakses pelajaran sound doctrine melalui Facebook mereka. Jadi bila Anda tidak bisa bergabung di Zoom dengan berbagai alasan, Anda bisa bergabung atau tune in melalui Facebook Live. Dan dari studio kami saat ini jam 7 waktu Sydney, Australia. Berarti di Jakarta saat ini adalah jam 5 sore, sementara di waktu Indonesia bagian tengah, Manado dan wilayah-wilayah sekitarnya berada di jam 6, dan waktu Indonesia bagian timur berada di jam berapa? Maksud saya jam 6 di waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah itu jam 5, sementara di Jakarta maksud saya jam 4, begitu ya. Nah, terima kasih untuk mereka yang sudah bergabung serta di negara-negara yang berbeda. Yang saat ini mereka pagi, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Kalau Anda sempat, Anda bisa mengikuti program kami, yaitu program kuliah dari Eleos Theological School, program Sound Doctrine dengan topik Trinitas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan Trinitas menjadi topik yang hangat diperbincangkan? Karena pengajaran Tritunggal seringkali menjadi satu persoalan bagi mereka yang tidak memahaminya. Karena untuk mengharmoniskan persoalan atau isu Tritunggal itu memang tidak mudah. Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya orang mendefinisikan bahwa kita mempunyai satu Allah, tapi di dalam wujud tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka banyak sekali definisi-definisi yang muncul sehingga banyak juga orang yang tidak mengakui Tritunggal karena mereka berpikir kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Lalu bagaimana caranya menjawab tudingan-tudingan pihak lain bahwa orang Kristen menyembah satu Allah, sementara Tritunggal mengajarkan seolah-olah kita menyembah tiga Allah. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dulu sebelum kita masuk di dalam pelajaran ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Hamba-Mu ingin mengajar topik Tritunggal. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga orang-orang yang mendengar juga melihat pengajaran ini, mereka boleh memahaminya,
dan tidak menjadi satu ganjalan di dalam hidup mereka, sehingga mereka memahami firman Tuhan secara penuh, secara bebas. Firman-Mu katakan, kebenaran firman Allah yang dimengerti akan memerdekakan setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam hidup mereka. Mereka mengerti dan melakukannya dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan, saya serahkan pembicaraan saat ini di dalam tangan-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka atau Anda yang ingin bergabung bersama bisa juga mengikuti bersama-sama di studio melalui meeting ID dan passcode yang sudah saya berikan. Jika Anda mempunyai pertanyaan di antara program ini atau sesudah program ini, Anda bisa bertanya. Baik, untuk membawa kita masuk lebih dalam program ini atau kuliah saat ini, saya ingin tunjukkan kepada kita tentang persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan topik Trinity atau Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jauh sebelum orang-orang sekarang mempersoalkan mengenai doktrin Tritunggal, ya, zaman dulu sudah muncul doktrin-doktrin yang menyangkal tentang keilahian Yesus. Nah, kalau Anda tidak percaya Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Anda akan terjebak di dalam satu pengajaran yang Anda lihat di sini akan menurunkan kesetaraan Yesus dengan Bapa. Begitu ya. Sebelum saya masuk di dalam apa yang disebut dengan homoousian ini, saya ingin tunjukkan ada pengajaran yang mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu yang disebut dengan Sabellianism, ya, atau dari Sabellius. Sabellius mengajarkan justru Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga Allah. Begitu. Jadi mereka berdiri sendiri. Jadi ada Bapa sendiri, ada Putra sendiri, ada Roh Kudus sendiri. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Sabellius ini, karena sulit memahami Alkitab, dia mengatakan bahwa orang Kristen mempunyai tiga Allah. Begitu. Tiga Allah. Jadi ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Nah, ini tentu bertentangan dengan paham homoousian, ya. Homoousian itu artinya Bapa dan Yesus itu ko-substansial. Artinya Bapa dan Yesus itu adalah sederajat, adalah Allah yang sama, adalah ko-eternal. Jadi mereka sharing dalam keilahian. Begitu, sama di dalam wujudnya, sama di dalam nature-nya, begitu. Mereka adalah Allah. Nah, ini yang dipegang oleh teori atau pemahaman yang ortodoks. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang sama. Begitu, di dalam satu Allah mempunyai tiga pribadi, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Jadi Bapa bukan pencipta Yesus. Dan Yesus tidak mengeluarkan Roh Kudus sebagai tenaga dalam, begitu ya. Jadi pengajaran Tritunggal itu, Bapa itu adalah Allah yang eksistensinya kekal. Yesus juga adalah Allah yang eksistensinya juga kekal. Roh Kudus juga sama. Di sini saya tidak menuliskan Roh Kudus itu karena yang menjadi persoalan pemahaman saat sekarang ini banyak orang yang tidak mengakui Tritunggal
Pertama, karena mereka katakan Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Istilah Tritunggal. Sebenarnya memang istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kenyataan atau prinsip atau pengajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Tritunggal atau homoousian ini, ya homo itu sama kan, sama, same in being, same in essence gitu, sama dalam wujud, sama juga di dalam naturnya, esensinya. Nah, lalu Sabellius itu mengeluarkan justru teori yang menentang keilahian ini, jadi bertolak belakang. Apabila Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu, meskipun mereka tiga pribadi yang berbeda, tapi Sabellian ini ya memisahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai tiga moda yang berdiri sendiri, begitu ya, berdiri sendiri. Jadi ada Bapa sendiri, ada Putra sendiri, ada Roh Kudus sendiri, begitu. Nah, ini menciptakan Allah yang politeistik, begitu, menciptakan Allah yang banyak, begitu. Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus sendiri-sendiri. Allah yang berdiri sendiri. Nah, orang Kristen tidak menyembah politeistik, tidak menyembah banyak Allah. Orang Kristen menyembah Allah yang esa. Nanti saya akan tunjukkan dari mana pengertian itu muncul. Nah, Sabellianism ini di kemudian hari dalam konsep modern ya diterjemahkan menjadi modalistik monersianism. Apa itu modalistik monersianism? Begitu, karena konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus tiga Allah ini menjadi tidak populer oleh karena teori ini tidak sesuai dengan Alkitab. Di kemudian hari teori ini berkembang menjadi sebaliknya. Begitu, satu Allah bermanifestasi di dalam tiga hal. Nah, kalau ini manifestasi tidak mengakui pribadi-pribadi. Jadi cuma ada satu Allah. Allah itu dulu Allah Bapa, kemudian dari Allah Bapa itu berubah menjadi Yesus. Sesudah berubah menjadi Yesus, lalu berubah menjadi Roh Kudus. Nah, ini juga konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab, modalistik monersianism ini. Nah, modalistik monersianism ini kemudian bermanifestasi menjadi oneness, Pentakostalism gitu ya, Pentakostalism. Jadi yang dikenal dengan nama Jesus only. Begitu, karena sulit mengaktualisasi atau menerjemahkan konsep Tritunggal, maka muncullah teori ini yang tadi saya bilang, modalistik monersianism ini, satu Allah dalam tiga manifestasi, kemudian berubah lagi menjadi apa yang disebut dengan oneness Pentakostalism. Nah, ini kemungkinan besar yang saya lihat, beberapa orang yang berada di aliran Pantekosta, mereka menerjemahkan ini tidak setuju dengan Tritunggal, lalu mereka mengajarkan apa yang disebut dengan oneness ini atau Jesus only. Jadi semuanya itu kealahan di dalam Alkitab atau kekristenan diakui sebagai hanya Yesus saja. Kalau Anda pernah melihat konsep baptisan air maksud saya, nah mereka tidak mengakui lagi baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi mereka hanya mengatakan di dalam Yesus saja. Oneness Pentakostalism ini atau Jesus only ini tentu saja tidak percaya Tritunggal. Mereka hanya percaya satu Allah itu. Kalau ditanya satu Allah itu siapa? Satu Allah itu adalah Yesus, begitu. Begitu. Nah, pertama tadi satu Allah tiga manifestasi dirubah sekarang. Begitu. Menjadi satu Allah itu Yesus. Mengapa ini
kita tidak bisa terima. Dan menurut saya ini adalah sebuah ajaran sesat, ajaran cult gitu ya. Ini karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, konsep-konsep ini harus kita mengerti. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan lain daripada konsep Tritunggal, berarti mereka hanya berada di sekitar konsep ini, entah Sabellianism, lalu modalistic monersianism, atau Oneness Pentecostalism. Nah, saudara, perdebatan pernah terjadi dulu sehingga mengeluarkan satu pertemuan konsili di tahun 325 karena ada ajaran Arianisme yang dikeluarkan oleh seorang presbiter dari Libya. Ini Arius ini sebenarnya presbiter dari gereja timur, gereja di Alexandria ya, di Egypt, Mesir, begitu ya. Nah, dia ini Arius ini mengeluarkan satu ajaran. Dia mengakui adanya Bapa dan mengakui adanya Yesus. Tetapi Yesus ini sebenarnya adalah ciptaan dari Bapa. Tadi saya sudah bilang, ini bertentangan dengan konsep yang dianut oleh homoousian ini. Bahwa Allah, Bapa, dan Yesus ini itu sama. Yaitu mereka itu Allah, mereka itu sama di dalam natur, mereka itu kekal sama-sama. Jadi memang Allah itu kan tidak diciptakan. Tidak diciptakan dan Allah itu memang ada di dalam kekekalan gitu. Saya pernah menyampaikan kalau ada orang yang bertanya, Allah menciptakan manusia, lalu Allah siapa yang ciptakan? Ya nggak bisa, saya nggak bisa jawab. Allah tidak ada yang ciptakan, Allah itu kekal dan pertanyaan itu harus berhenti sampai di situ. Nah, Yesus juga itu adalah Allah yang kekal. Kalau Anda nanti mendengar pengajaran-pengajaran ada yang bilang Yesus lebih rendah dari Bapa, nah ini sebenarnya pengajaran dari Arius. Kalau sekarang ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, siapapun yang mengkhotbahkan itu, Anda bisa periksa. Pengajaran itu muncul dari mana? Sudah ada zaman dulu, bukan pengajaran yang baru. Pengajaran-pengajaran sesat ini kan masalah kristologi ini. Kalau kristologinya sesat, salah, bertentangan dengan Alkitab, maka kristologi ini mengganggu bagian yang saya bilang, yaitu biblical theology dan systematic theology. Lihat, di sini dikatakan Arius bilang, Jesus itu subordinate kepada Bapa begitu. Jadi Yesus takluk atau tunduk kepada Bapa. Artinya dalam satu saat karena Bapa itu kekal, berarti Yesus itu tidak eksis begitu. Arius melihatnya seperti itu. Arius melihatnya bahwa Yesus itu ada ketika dia dilahirkan oleh Bapa begitu, diperanakan oleh Bapa. Maka Yesus ini disebut anak Allah, maka Yesus otoritasnya tidak lebih besar dari Bapa. Yesus itu lebih rendah, jadi subordinate. Subordinate artinya di bawah Bapa. Nah, karena pengajaran Arius ini, maka muncullah konsili ya untuk melakukan counter attack terhadap ajaran Arius ini. Sebenarnya gereja di Alexandria tidak ada masalah dengan pengajaran Tritunggal pada awalnya. Arius ini kan cuma seorang presbiter. Dia bukan kepala gereja di sana. Dia cuma presbiter. Presbiter itu ya salah satu pelayan di situ. Tapi karena ajaran ini mengganggu, maka terjadi konsili atau pertemuan pada waktu itu gereja Nisea. Yang disebut dengan Konsili Nisea tahun 325, lalu keluarlah kredo ini ya, Nisea Creed ini. Saya ingin bacakan ini pengakuan iman yang menurut saya pengakuan iman yang sangat bagus sekali dan sangat alkitabiah. Pengakuan iman Nisea seringkali disebut dengan Nisea Konstantinopel. Ini saya hafal ini pada waktu saya masih kecil. Di gereja itu saya sering membacakan ini karena di gereja selalu dibacakan. Aku percaya kepada satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Ini ada mestinya ada kata yang di sini. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati, lihat, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa. Tadi itu homoousian itu. Tadi sehakikat, ya, same in essence, hakikatnya sama. Yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab suci. Ya, ini mungkin terjemahannya berbeda, yang saya tahu dulu kitab suci, tapi ini kitab-kitab. Dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa atau Allah Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang, kehidupan yang kekal. Begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini atau Nisea Krit ini, jadi di sini terkandung dengan jelas butir-butir kepercayaan iman Kristen kepada Allah Tritunggal itu. Karena pengajaran Arius yang sudah merembet di dalam gereja, ya, di Alexandria yang saya katakan tadi, maka apa itu? Sebentar. Maka konsili mengadakan rapat, lalu mereka memutuskan pokok-pokok ajaran yang perlu disampaikan di gereja sebagai counter daripada pengajaran Arius. Ya, tadi saya bilang Arius mengajarkan Yesus itu di bawah daripada Bapa. Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa. Nah, ini kan bedanya. Ini pengajaran yang ortodoks, ya, homoousian ini, Allah, Bapa dan Yesus ko-substansial dan ko-eternal, gitu ya, eternal. Jadi sama di dalam wujud, sama di dalam hakikat. Nah, ini yang pengajaran Tritunggal yang saya sendiri mempercayai ini, karena Tritunggal ini ada di dalam Alkitab. Istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Coba kita lihat beberapa hal yang disinggung di dalam Alkitab. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1. Dari sini kita bisa memahami. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara, kalau di dalam Masoretic Text, kita bisa periksa di dalam Masoretic Text, ini akan muncul lebih jelas begitu ya. Kata-katanya apa yang ditulis di situ. Misalnya di sini dikatakan dalam Masoretic Text. Di sini dibilang di sini dibilang, oh ini kok kegeser ini kan. Sebentar ya, sebentar. Ini sebenarnya tidak ada ini. Kenapa dia? Ya. Ya, jadi sebenarnya dikatakan di dalam Masoretic Text, ya ini satu ini saya nggak tahu dia termasuk ke dalam ini. Sebenarnya cuma ayat ini ya. Jadi dikatakan bara Elohim, kemudian et hasamayim weet haaretz, ya. Jadi kalau kita periksa
Sebentar, saya akan hapus dulu ini supaya dia nggak mengganggu. Ya. Jadi sekali lagi dikatakan di sini ada kata bara Elohim, et hasamayim, kemudian we et haaretz, ya. Jadi kalau kita periksa di sini, kata Allah yang diterjemahkan di bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah yang dipakai di sini adalah kata Elohim. Coba lihat di sini kata Elohim. Bagi Anda yang tertarik belajar bahasa Ibrani, ya, saya membuka kelas setiap hari Jumat begitu. Jadi Anda nanti bisa membaca dalam bahasa Ibrani, bisa belajar bahasa Ibrani, bisa memahami dan melakukan eksegesis yang tepat terhadap ayat-ayat Alkitab, ya. Anda bisa mengikuti bersama dengan murid-murid kami. Saya garansi 2-3 kali Anda ikut kelas Ibrani, Anda sudah bisa membaca begitu ya teks Masoretic text atau Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nah, kata Elohim ini kalau kita lihat di sini, morfologinya itu adalah noun, ya, kata benda. Kemudian maskulin, ya, maskulin untuk gendernya, berarti gendernya pria begitu kan? Jadi noun itu kata benda, gendernya pria. Lalu di sini menggunakan apa itu bilangan yang plural atau jamak karena dia memiliki akhiran im begitu ini. Ini ada akhiran im di sini, lihat di sini. Jadi di sini ada mem sofit, kemudian ada hei, dan kemudian ada hirik di sini, kemudian ada yod di sini. Jadi dia kata Eloah itu El itu atau Eloah yang tunggal itu kemudian ditambahkan. Kalau kita pisahkan misalnya ayat ini begitu. Oh, agak susah saya pisahkan dari komputer, dia dagesnya nempel ini. Rupanya saya nggak bisa pisahkan dia. Mestinya Eloah begitu ya, Eloah ya. Jadi ada akhiran im yang menyatakan plural. Nah, sekarang kita tahu bahwa Allah yang disebut di sini itu Elohim, itu berarti Allah yang jamak. Begitu, Allah yang jamak, bukan Allah yang tunggal. Loh, Pak Wanda, berarti Allah kita banyak dong. Kalau dibilang jamak, nah nanti saya akan jelaskan bagaimana memahami Alkitab itu. Kalau kita melihat kata kerjanya, di sini kata bara di sini, lihat kata bara di sini ya. Kata bara di sini ada bet di sini, ada res di sini, kemudian ada alef di sini, 3 huruf ini kan bara. Kemudian ada nikut di bawahnya kan. Begitu ya. Kalau bet dengan dages berarti dibaca bet, tanpa dages dibaca vet, tanpa titik ya. Jadi kalau kita periksa kata kerjanya ini kan kata kerjanya ini bara, ini kan kata kerjanya ini bara. Jadi bara itu adalah kata kerja dalam sistem KAL. Apa itu sistem KAL, Pak Wanda? Nah, ini saya belum bisa jelaskan di sini karena nanti jadi panjang penjelasannya. Kalau mau ikut dalam kelas, nanti saya terangkan apa itu sistem KAL dalam morfologi atau tensis Ibrani gitu. Kelasnya kapan, Pak Wanda? Kelasnya hari Jumat. Hari Jumat setiap jam 8 Sydney, berarti jam 5 di Jakarta. Untuk di Manado jam 6, kemudian jam 7 di Papua, begitu ya. Nanti jam-jamnya dicek di Facebook, saya selalu update. Nah, di sini kata kerjanya dalam bentuk KAL,
Jadi kata kerja kal itu perfect, ya. Berarti bentuk yang sudah sempurna. Lalu di sini lihat ada 3. 3 itu apa? 3 itu adalah bilangan atau number daripada yang disebutkan di sini, berarti menunjuk kepada orang ketiga. Lalu kemudian apa gendernya? Maskulin. Nah, menariknya saudara, dalam kata kerjanya dipakai singular gitu atau tunggal. Nah, di sini jadi kita mengerti setiap kali pemakaian kata Elohim yang sebenarnya itu jamak, tetapi dalam pemakaian menunjuk kepada Allah yang Maha Tinggi, selalu kata kerjanya singular atau tunggal. Saya juga mau jelaskan kepada saudara di sini bahwa Elohim ini bukan kata khusus yang menunjuk kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ya. Jadi kata Elohim ini dipakai juga menunjuk kepada dewa, dipakai juga menunjuk kepada Allah yang disembah, tapi bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Allah pencipta langit dan bumi. Begitu. Tandanya dari mana? Kita harus memeriksa kata kerja yang mengikuti dari kata Elohim tersebut. Tadi saya sudah bilang, apabila kata kerjanya di sini menunjuk kepada bentuk singular atau bentuk tunggal, berarti itu menunjuk Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Jadi di sini sudah terbukti bahwa Allah itu yang kita sembah itu dalam bentuk jamak. Allah satu-satunya itu adalah Allah dalam bentuk jamak. Siapa itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena di sini penggunaan im ini, akhiran im, adalah akhiran jamak, tetapi kata kerjanya singular. Apabila kata kerjanya plural, saudara ngerti ya? Misalnya ada kata kerja plural di sini, maka menunjuk kepada dewa-dewa atau malaikat. Jadi pembicaraan Elohim itu tidak menunjuk kepada Elohim yang kita kenal, yaitu Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Alkitab itu luar biasa, ditulis dengan sistem penulisan yang sangat tepat. Jadi kalau ada orang yang ngeyel bilang kita tidak ada Tritunggal, Tritunggal tidak dikenal di dalam Alkitab, istilahnya tidak dikenal, istilah Tritunggal itu tidak pernah muncul dalam satu ayat Alkitab. Tetapi pengajaran Tritunggal baru di Kejadian 1 ayat 1 ini sudah muncul. Pada mulanya Allah. Allah siapa itu? Yang dimaksud dengan Allah di sini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena di sini Elohim ya menunjuk kepada Elohim. Dia tidak menunjuk kepada Eloah, kepada Allah yang singular saja. Tetapi kata kerjanya menggunakan singular di sini berarti menunjukkan bahwa Allah yang dibicarakan di ayat ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sampai sini bisa ngerti ya saudara ya. Jadi bukan Allah sembarang Allah. Saya sudah bilang di dunia ini ya, dalam beberapa khotbah saya, dalam penjelasan video sound doktrin, saya pernah jelaskan di dunia ini banyak sekali Allah. Engkau bisa menjadikan apapun sebagai Allah. Banyak manusia menyebut Allah kepada sesembahan tertentu. Ada orang yang menjadikan patung sebagai Allah. Ada orang yang menjadikan tradisi-tradisi nenek moyang, pohon sebagai Allah, matahari sebagai Allah. Nah, di Alkitab kata Elohim ini bisa saja dipakai sebagai kata dewa. Begitu. Tidak menunjuk serta-merta kepada, kalau dengar Elohim, jangan dulu buru-buru pikir, oh itu Elohim berarti Allah orang Kristen atau ya Allah orang Kristen atau Allah orang Yahudi. Tidak. Makanya nih kaum siapa itu Yahweisme itu, mereka selalu
pakai kan Elohim, Elohim, Elohim. Begitu. Kata Allah tidak boleh dipakai menurut mereka. Pakai Elohim saja. Saudara, penggunaan Elohim juga tidak begitu jelas. Tergantung disandingkan dengan kata kerjanya apa. Ini saya sudah buktikan kata kerjanya di sini harus singular. Nanti saya akan tunjukkan lagi, saudara. Nah, coba kita lihat lagi ya. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Kalau belum jelas, nanti Anda bisa ikut kelasnya, nanti tanya di sana, kita diskusikan begitu ya, penggunaan kata Elohim ini atau mengenai Tritunggal ini. Memang untuk menjelaskan ini tidak cukup ya waktunya yang pendek begini ya. Tapi saya berusaha dalam 1 jam ini, saya berusaha memberikan beberapa dasar. Kemudian Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini dikenal sebagai Sema Israel atau pengakuan iman orang Israel. Ini muncul sebagai ayat yang atau perkataan pertama di dalam Torah. 2 perkataan pertama di Torah diucapkan sebagai doa pagi dan doa sore. Lihat di dalam penggunaan bahasanya ya, dalam Masoretic Text dibilang begini, Masoretic Text dikatakan begini, Sema Yisrael Adonai. Lihat di sini. Saya membaca ini YHWH ini, saya tidak membacanya Yahweh, tapi saya membacanya Adonai. Ya, saya menggunakan sistem orang Israel, Keluaran 20 ayat 7. Jangan gunakan atau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi ulang lagi ya, Sema Yisrael Adonai. Kemudian di sini Elohenu, ya, kemudian Adonai Echad. Lihat. Ya, penggunaan kata Esa itu atau begini, mulai pertama-tama penggunaan kata Tuhan di sini, kalau ditulis Tuhan, T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar, itu menunjuk kepada Adonai. Jadi penyebutan Allah yang menunjuk kepada Allah Bapa begitu, tidak menunjuk kepada Tritunggal di sini. Tidak ada kata Elohim di sini, tapi menunjuk kepada ini tetragramaton ini kan, 4 huruf ini tetragramaton begitu ya. Jadi Sema Yisrael, dengarlah orang Israel, Adonai Elohenu, Tuhan Allah kita itu Elohenu, kan ada nu di situ kan. Tuhan Allah kita itu Adonai Echad gitu ya, Echad. Echad itu apa? Saya sudah pernah jelaskan kata Echad itu. Echad itu bukan menunjuk kepada bilangan ya, angka bilangan. Kalau di dalam bahasa Ibrani ada beberapa pemakaian kata yang menunjuk kepada angka 1 gitu. Jadi Esa misalnya ini, Esa ini adalah menunjukkan Echad ini menunjukkan yang disebut dengan Esa itu bukan Esa yang mono atau tunggal atau bilangan 1. Ini kata Esa ini adalah gabungan begitu ya. Gabungan, bukan numerik begitu, bukan numerik. Jadi Allah yang disebut dengan Esa itu, 1 itu bukan tunggal ya, tunggal yang kita kenal sebagai angka 1. Tidak, karena orang-orang Ibrani itu tidak pernah mengenal kata Echad itu digunakan untuk bilangan. Begitu. Bilangan itu selalu digunakan kata yakid, bukan kata Echad gitu ya. Jadi ada penggunaan kata yang berbeda. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan itu Esa itu adalah Esa dalam bentuk apa? Bentuk Elohim tadi yang saya bilang. Tritunggal itu, itulah yang disebut dengan Esa. Kata Echad juga ini dipakai pada waktu bicara tentang suami istri. Saya sudah pernah khotbahkan hal ini di dalam Kejadian ya. Dikatakan di dalam Kejadian
Coba saya buka ayatnya supaya kita tidak mengira-ngira. Kejadian 2. Coba lihat Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 24, firman Tuhan bilang, memang saya tidak tuliskan di sini, sebab itu Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu daging di situ tidak dipakai kata yakit, tetapi dipakai kata ekat. Jadi persatuan yang dimaksud di situ adalah suami dan istri menjadi satu gitu, bergabung menjadi satu. Jadi kan bukan satu-satunya di situ. Jadi tidak bisa orang menikah hanya satu orang di situ. Berarti membutuhkan 2 orang. Mereka disatukan. Kan saya sudah pernah jelaskan itu. Saya tidak akan panjang lebar di sini mengenai kata ekat itu di suami istri. Kalau suami dan istri bersatu itu menjadi 2 menjadi 1, digunakan kata apa itu ekat gitu. Jadi adalah gabungan ketika satu hal itu digabung dengan satu hal lain kemudian jadi ekat. Jadi ekat itu unity gitu atau united begitu, persatuan, bukan bilangan, bukan angka 1 yang kita kenal. Begitu. Nah, ini yang harus dipahami kalau kita berbicara tentang Tritunggal. Makanya banyak sekali bukti ayat-ayat Tritunggal di dalam Alkitab. Makanya kalau mau belajar Tritunggal itu belajar dari bahasa aslinya. Saya sudah tawarkan, ayo ikut kelas bahasa Ibrani dan bahasa Yunani supaya engkau tahu menafsir ayat. Jangan kacau-kacau. Itu saya dengar ada khotbah itu, siapa itu pendeta nonsen ngomongnya itu. Saya dengar tidak mengakui Tritunggal itu. Banyak saya baca-baca itu, dengar. Itu mau cari popularitas tapi bodoh. Bodoh karena tidak belajar Alkitab. Ngakunya doktor lagi. Pakai nama doktor gitu ya. Bukan doktor yang itu, tidak. Saya tidak memaksudkan yang itu ya. Dia juga begitu. Bicara juga tidak mengakui Tritunggal. Karena tidak mengerti bagaimana sistem Alkitab bekerja. Lihat. Elohim ini bisa mengacu kepada dewa-dewa. Tetapi lihat, kalau kata kerjanya singular, berarti menunjuk kepada Allah satu-satunya. Jadi orang Israel itu tidak ada masalah dengan Elohim. Begitu mereka tahu Elohim itu adalah Allah yang esa. Karena apa ini kata ekat ini? Begitu, makanya mereka tiap hari mereka ngomong Sema Israel itu apa, pengakuan iman orang Israel itu. Tiap pagi dan sore mereka akan ngomong begini, Sema Israel Adonai Elehenu Adonai Echad. Sema Israel Adonai Elehenu Adonai Echad. Tiap hari mereka ngomong itu pagi dan sore begitu untuk memberi pengakuan kepada Tuhan bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang esa, Allah yang echad. Lihat di dalam Alkitab Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, ini kata-kata Yesus. Yesus sendiri menyinggung hal tersebut. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa. Lihat, muncul istilah Tritunggal itu, dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kenapa kamu bilang Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab? Karena kamu tidak mengerti bagaimana Alkitab berkata, bagaimana Alkitab mengajar. Kamu tidak mengerti bahasa asli Alkitab sehingga kamu bisa membuat tafsiran yang baik terhadap Alkitab. Jadi jangan ngajar yang karang-karang deh begitu. Jangan ngajar yang sesat. Kesesatan itu sudah dari dulu sudah ada nih, saya bilang bukan hal yang baru. Ada Sabelian mengajar yang saya bilang itu 3 Allah, lalu modalistik monersianism yang berkata satu Allah punya 3 manifestasi, ada Oneness Pantekosta punya ini Jesus only, ini Jesus only, cuma Yesus aja, mereka tidak mau menyebut Bapa, tidak mau menyebut Roh Kudus, semuanya ada di dalam Yesus. Lalu ada Arius gitu, Arianisme. Yesus itu adalah
orang yang lebih rendah dari Bapa. Jadi Yesus itu tidak bersifat kekal. Itu penyesatan sudah dari dulu ada. Jadi bukan hal yang baru kalau mau ngomong mengenai Tritunggal itu. Sudah gampang lah, sehingga sudah ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ini pengakuan iman dari kecil saya sudah hafal ini. Waktu saya ada di gereja yang lama ini selalu diucapkan ini. Nisea Konstantinopel selain pengakuan iman rasuli. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi harus lihat lagi, studilah Alkitabmu dengan baik. Jangan cuma karang-karang bilang Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab karena engkau tidak mengerti. Lihat di sini Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri bilang, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat yang paling jelas ini Yohanine koma, ini nanti saya akan jelaskan kapan-kapan ini dalam kelas berikutnya tentang Yohanine koma ini. Gitu. Apa maksudnya Yohanine koma? Ini ayat ini nanti saya akan kapan-kapan saya akan jelaskan perdebatan mengenai Yohanine koma ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini ayat yang paling kuat berkata bahwa di sorga itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalam eksegesis kitab Wahyu juga saya mengajar eksegesis kitab Wahyu. Wahyu itu hari hari Minggu ya, untuk Eleos Theological School hari Minggu jam 8 malam waktu Sydney. Ini di dalam kitab Wahyu banyak ini kenyataan tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang dilihat oleh Yohanes, orang yang sama. Yohanes yang sama ini, Yohanes of Patmos atau Apostle John, atau juga seringkali disebut dengan Yohanes the Evangelist, John the Evangelist, dia juga menulis ini. Makanya sama dia bilang, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lihat juga kisah para rasul. Ketika Stefanus waktu itu hampir mati, dia bilang dia menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bagaimana mungkin Allah dan Yesus itu tidak setara? Bagaimana mungkin mereka tidak sehakikat apabila mereka itu berdiri bersama dalam kemuliaan Yesus ada di kemuliaan di sorga? Stefanus bilang, aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini kan kenyataan yang paling jelas di sini. Lalu Petrus juga bilang, duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, saudara, ini satu ayat ini yang ingin saya tunjukkan kepada saudara di sini. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lihat, penggunaan kata Allah, lihat, tidak menunjuk kepada Allah kita, tetapi digunakan kata Elohim di sini. Ya. Jadi ada begitu. Jadi jangan karang-karang ngomong bilang bahwa Tritunggal itu tidak ada. Kamu yang tidak mengerti Alkitab, lalu kamu mengajarkan kesesatan kepada jemaat Tuhan, lalu kamu bicara lagi di YouTube dengan omongan yang karang-karang. Itu konsep yang sebenarnya sudah lama ada begitu. Kalau engkau tidak mengakui Tritunggal, berarti engkau tidak mengakui keberadaan Yesus. Kalau engkau tidak mengakui Tritunggal, engkau tidak percaya wahyu Allah. Di dalam wahyu Allah dijelaskan semua tentang Tritunggal. Ada lagi di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33 nih. Saya sudah mengujinya ini, kata-kata ini juga ada semua di sini penggunaannya. Begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini konsep yang sebenarnya harus dipahami oleh orang percaya, konsep dasar. Kalau engkau tidak mengakui Tritunggal, maka kristologimu itu akan bingung. Kalau engkau tidak mengakui Tritunggal, maka konsep yang engkau pegang dalam pikiranmu atau ajaran yang engkau pegang itu adalah ajaran yang kompromi karena tidak harmonis dengan systematic theology dan biblical
teologi. Ini bukan hal yang sederhana, saudara. Bukan hal yang biasa, tapi ini konsep menyesatkan. Orang yang tidak percaya Tritunggal itu sesat dia. Ada orang yang tanya kepada saya di Facebook, kenapa Pak Wanda, Anda berani sekali mengatakan orang lain sesat? Ya sesat. Kalau bertentangan dengan konsep Alkitab itu ya sesat. Gitu. Bagaimana konsep apa yang bertentangan yang bisa menyesatkan? Yaitu sistematik teologi dan juga biblical teologi. Jadi saya tidak sembarangan menyebut orang itu sesat. Yang saya sebut juga bukan orangnya. Ingat baik-baik. Saya tidak anti orangnya, tapi saya menuduh atau menyebut pengajarannya itu sesat. Ajarannya yang saya serang. Begitu, saya tidak membenci orangnya itu, tapi saya menyerang ajarannya. Ajarannya itu sesat. Karena apa? Konflik dengan keseluruhan sistematik teologi dan biblical teologi. Ini dua konsep. Kan saya bilang teologi itu ada 4. Teologi ada 4. Yang pertama apa? Systematic teologi. Ya, kalau engkau belajar teologi dimanapun kau belajar teologi, ya mulai dari S1 sampai S3, mau S berapa juga begitu ya, saudara ya. Itu teologi itu ada 4 konsep. Yang pertama, systematic teologi. Systematic teologi itu berurusan dengan konsep-konsep seperti teologi proper, begitu, kristologi, soteriologi, eklesiologi, lalu apa lagi mengenai teologi akhir zaman, begitu. Semua konsep-konsep ini, pneumatologi, ya konsep-konsep ini dibahas di dalam sistematik teologi. Lalu biblical teologi itu berhubungan dengan eksposisi, kita bahas kitab per kitab, begitu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dan keempat bisa bertukaran, ini juga tidak sama persis urutannya, bisa bertukaran, yaitu historical theology dan juga practical theology. Ini yang mengurusi bagian-bagian yang praktis. Nah, saudara, kalau orang masih salah di practical theology, saya tidak menyebutnya sesat. Hanya salah saja, perlu dikoreksi, begitu. Misalnya mengenai perbedaan pengajaran persepuluhan. Saya kan sudah ajarkan persepuluhan tidak ada lagi di dalam gereja. Karena itu bukan konsep gereja. Nah, bagi mereka yang masih mengajarkan persepuluhan, saya tidak menuding mereka sesat. Hanya saja kalau Anda ada di gereja itu Anda tidak setuju, ya Anda merasa konflik terus. Ya saya bilang keluar dari situ. Lebih baik cari yang lebih alkitabiah. Tapi bukan berarti mereka itu sesat. Persoalan baptisan dan sebagainya tidak membuat itu saya menyebutnya sesat, tidak. Tapi kalau urusan dalam sistematik dan juga biblicalnya sudah sesat, ya sesat. Mau mengajar apapun, Anda mau pendeta top apapun, saya akan bilang orang itu sesat. Nah, jangan share ajaran-ajaran yang sesat gitu. Jangan bagikan di Facebookmu, jangan bagikan dalam perbincangan-perbincangan di keseharianmu, jangan bagikan saat engkau memberitakan Injil, jangan share-share orangnya, begitu saudara. Kalau Anda berteman dengan saya, Anda share-share ajaran yang sesat, saya akan serang langsung di Anda punya Facebook, atau saya akan delete Anda, begitu, karena bebal dikasih tahu, bebal begitu. Lebih baik tidak usah berteman, begitu, karena bebal, begitu. Nah, kemarin itu saya bilang gitu, ada kan orang bilang ke saya, kenapa Pak Wanda kok bilang orang lain punya ajaran sesat? Berarti cuma Anda sendiri ajarannya yang benar. Bukan seperti itu. Jadi harus mengerti konsep sesat itu apabila pengajaranmu bertentangan dengan keseluruhan bangunan kitab suci sehingga membuat tidak harmonis, yaitu biblical teologimu sesat dan juga sistematik teologimu sesat. Nah, bicara mengenai antikris, bicara mengenai Tritunggal, apabila engkau tidak percaya Tritunggal, maka engkau itu sesat. Saya bilang, mau apa lagi? Tidak ada kata lain. Mau apa lagi? Nah, Anda mau kasih konsep apa lagi? Di dalam Alkitab sudah jelas konsep itu. Saya sudah tunjukkan di dalam bahasa aslinya bagaimana konsep bahasa asli Alkitab itu bekerja. Jadi jangan karang-karang mau dari mana. Konsep
awal penyesatan sudah saya munculkan tadi. Ini bukan hal yang baru kalau Anda memunculkan penyesatan yang dari lama-lama, kan sudah memang dulu sudah ada. Nisea Konstantinopel membuat atau konsili Nisea yang pertama tahun 325. Kalau Nisea Konstantinopel kan yang tahun 800 kan. Yang kedua itu kan. Maksud saya Nisea, konsili Nisea itu menyerang dan juga mengkondem ajaran dari Arius. Cuma kalau zaman dulu kalau Anda ketahuan sesat, memang Anda akan diadili karena zaman dulu kan gereja dengan negara itu bersatu. Saya sudah khotbahkan hal ini, sudah ajarkan waktu pengajaran mengenai Martin Luther dan sebagainya. Coba cari di YouTube saya begitu. Saya sudah ajarkan konsep-konsep ini begitu. Zaman dulu gereja dan negara itu bersatu. Jadi kalau pengajaranmu bertentangan dengan pengajaran yang dipercaya gereja saat itu, maka engkau akan langsung dikutuk dan engkau akan bisa ditangkap. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kita bukan karena ajaran kita berbeda lalu saya harus marah-marah Anda, dan tidak, saudara. Ajaran yang berbeda ya biasa saja. Kalau saya bilang sesat ya biasa saja. Bukan saya membenci orang itu kan. Ini ajarannya yang kita kritik, bukan orangnya begitu. Jadi mesti paham di sini ya saudara ya. Tidak ada persoalan dengan masalah pribadi. Nah, hati-hati. Misalnya kemarin ada yang berdiskusi dengan saya di Facebook, itu ternyata orang itu dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Gereja Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Saya sudah tulis, kalau mau baca kesesatan mereka, coba lihat di diskusi yang saya tulis di situ. Kenapa dibilang sesat? Ya kalau sesat kita harus kasih tahu supaya orang lain tidak ikut-ikutan, supaya orang lain tidak terjatuh. Karena gereja Tuhan Yesus yang Maha Kuasa ini mereka punya cara licik sekali ini. Mereka mencari orang-orang Kristen yang lemah imannya, lalu mereka kasih penyusupan ajaran-ajaran mereka. Padahal ajaran mereka sangat bertentangan dengan Alkitab. Nah, kalau kita tidak menelanjangi ajaran-ajaran yang salah, maka kita berdosa, saudara. Jadi kasih itu bukan membiarkan, saudara ya. Doktrin yang benar itu adalah mengasihi orang, tapi kasih itu menegur. Kalau engkau salah, ya saya akan tegur engkau. Kalau engkau tidak mau terima, ya silakan. Itu urusanmu sendiri. Tapi kita memberitahu ajaran yang benar. Kalau engkau tidak setuju, engkau merasa ajaranmu yang benar, ya mari, silakan diuji. Tunjukkan ajaranmu yang kau bilang ajaranmu yang benar itu, silakan ditunjukkan. Kalau engkau tidak percaya dengan Tritunggal itu, tunjukkan ajaranmu di mana. Alkitab lebih mampu menjawab, banyak ayat-ayat yang bisa membuktikan. Nanti kapan saya akan khotbahkan tentang atau ajarkan dalam kuliah terbuka tentang Yohanine koma itu tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kuliah ini, begitu ya. Kalau ada pertanyaan, Anda punya pertanyaan sekarang, Anda bisa tanyakan. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda pada saat ini, dan kita ada di penghujung acara ini. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan bagi Anda yang tertarik, kami menyediakan kuliah gratis Eleos Theological School. Besok hari kita ada kuliah dengan topik Greek Bible ya, jadi belajar bahasa Yunani dan juga biblical hermeneutics ya. Nanti kita akan berlatih untuk menafsir Alkitab melalui prinsip-prinsip yang ada. Sebenarnya untuk Greek tidak diajarkan secara khusus karena kelas ini sudah selesai dalam kelas Sound Doctrine. Tetapi karena kita sedang belajar bagaimana melakukan penafsiran Alkitab dengan prinsip-prinsip yang ada, salah satu prinsipnya adalah yang disebut dengan mencari arti dari kata-kata yang dimaksud. Nah, berarti kita perlu belajar bahasa Yunani supaya kita bisa menafsir dengan baik begitu. Nanti hari Jumatnya ada kelas bahasa Ibrani, dan
kita melakukan eksegesis kitab Kejadian. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti, silakan cek pengumuman-pengumuman yang ada. Kelas kami tidak dipungut biaya. Saya ingin mengajar supaya setiap orang percaya memiliki pengertian yang kuat tentang sound doctrine, sehingga orang percaya mampu menjadi murid Tuhan dan mampu memuridkan orang lain. Itu sebenarnya tujuan saya. Nah, Anda bisa terlibat mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kami atau mendukung Bible Independent Church dan Eleos Theological School dengan cara Anda bisa share pengajaran-pengajaran kami di Facebook Anda. Supaya apa? Supaya banyak orang yang mengetahui sound doctrine begitu ya. Saya sangat miris sekali melihat orang-orang percaya tidak mengerti tentang sound doctrine. Mereka hanya dijejali dengan motivasi-motivasi. Akhirnya lihat aja di Facebook mereka tuh cuma motivasi yang di-share, cuma share-share yang sampah di Facebook mereka. Padahal orang percaya punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Begitu Anda sudah memuridkan berapa orang, Anda tidak bisa memuridkan karena Anda tidak pernah menjadi murid. Mengapa tidak pernah menjadi murid? Anda malas karena otaknya tidak pernah digunakan untuk mencari firman Tuhan. Kedua, karena di gerejamu itu pendetamu tidak pernah mengajar. Yang diajar cuma topik-topik yang itu, cuma berkat, cuma kelimpahan, cuma apa deklarasi-deklarasi iman, begitu ya, kata-kata positif. Itu nggak alkitabiah semua itu. Bagaimana Anda bisa jadi orang Kristen yang kuat kalau Anda memasukkan ke dalam diri Anda sampah-sampah begitu. Kita sendiri tahu orang Kristen itu, kita sebagai manusia kita harus makan yang bergizi. Kalau makan junk food ya bisa ketahuan bagaimana hidupmu itu. Hidupmu akan orang yang makan junk food ya ketahuan lah begitu badannya seperti apa gitu. Jadi tidak sehat begitu Saudara. Jadi jangan makan yang junk food itu. Spiritualmu harus betul-betul dijaga begitu. Nah, ini kerinduan kami. Kalau engkau ingin terlibat, share engkau punya wall Facebook, share di teman-teman, di WhatsApp. Saya membuat juga podcast. Kalau engkau mau, nanti kami bagikan podcast itu jadi bisa didengarkan tanpa internet juga ya. Saya belum posting-posting sebenarnya, tapi sudah banyak yang podcast yang kami buat. Lalu di YouTube kami, Anda bisa subscribe di sana. YouTube kami share, YouTube kami di Facebook atau sosial media Anda, atau Anda bisa mendukung dalam keuangan. Anda bisa memberikan persembahan sukarela untuk mendukung pelayanan Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Kami tidak pernah memungut bayaran atau apapun untuk membayar sekolah kami atau dalam gereja dan sebagainya. Kita tidak pernah mengambil persepuluhan seperti yang sudah saya sampaikan, karena pengajaran itu tidak alkitabiah, saya bilang ya. Jadi jemaat harus kita ajar untuk memberi dengan sukacita. Kalau Anda tidak bisa memberi, Anda bisa mendukung dalam doa, Anda bisa mendukung dalam hal-hal lain untuk pelayanan kami. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk kebersamaan semua yang sudah hadir malam hari ini, memantau siaran kami, mendengarkan, bahkan mengikuti dengan seksama. Ya, sampai jumpa dalam program berikutnya. Blessings.